Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan dan Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Markus pasal 14 ayat 26 sampai 31. Markus pasal 14 ayat 26 sampai 31. Saya akan bacakan, Bapak Ibu saya persilakan menyimaknya dalam hati. Markus 14 ayat 26 sampai 31. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata dengan demikian." Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau saya bertanya pada Bapak Ibu, siapakah yang percaya Tuhan Yesus di antara Bapak Ibu? Semua pasti angkat tangan. Siapa yang mengasihi Tuhan? Saya yakin banyak yang angkat tangan. Tetapi pertanyaannya, siapa yang bersedia menderita bagi Tuhan? Menderita karena pekerjaan Tuhan. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang mengangkat tangan, saya rela menderita. Seperti Petrus yang di dalam ayat 29 mengatakan, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu Yesus ngomong, sebelum ayam berkokok 3 kali, aku menyangkal engkau. Petrus bukannya merenung, tetapi Petrus bahkan dengan lebih sungguh-sungguh mengatakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Nah mungkin di antara kita ada yang seperti Petrus. Aku siap menderita, aku siap menderita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bukan 1-2 orang kita pernah mendengar, di mana banyak sekali anak-anak Tuhan yang tadinya menggebu-gebu melayani Tuhan di gereja, mengatakan siap mati untuk Tuhan, capek, letih, lelah, lesu karena melayani Tuhan sampai habis tenaganya. Tetapi sekarang kita lihat mereka sudah meninggalkan gereja, sudah tidak pernah lagi beribadah di dalam gereja. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, bahkan kita pernah menemukan anak-anak Tuhan yang saat ini sudah berbeda iman dengan kita. Ini sangat mengenaskan. Padahal dulunya dengan yakin sekali mengatakan, aku percaya Tuhan Yesus. Pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti Petrus? Yang dengan gagah perkasa, siap mati untuk Tuhan. Tapi begitu ditanya, apakah engkau murid Tuhan? Dia menyangkal 3 kali. Walaupun akhirnya Petrus sadar kesalahannya dan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa di dalam Kisah Para Rasul. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ikut Tuhan seringkali kita gampangin. Kita berpikir ikut Tuhan itu ya sudah pelayanan di gereja, mimpin pujian, jadi majelis, jadi penatua, menjadi aktivis itu ikut Tuhan. Iya, betul, itu ikut Tuhan. Iya, betul, itu melayani Tuhan. Tetapi ujian sesungguhnya tidak melulu di dalam pelayanan-pelayanan gerejawi. Ujian sesungguhnya adalah dalam kehidupan nyata kita. Mungkin di tempat kita menempuh pendidikan, mungkin di tempat pekerjaan kita, mungkin juga di gereja, mungkin juga di dalam rumah tangga kita. Itulah ujian-ujian sesungguhnya iman kita kepada Kristus. Apakah ketika kehidupan kita tidak nyaman, kita berdoa terus-menerus di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tetap izinkan pergumulan terjadi, kita tetap berpegang teguh pada iman Kristus? Apakah ketika iman kita diancam, kita di persimpangan,
apakah tetap berpegang teguh dengan iman kita atau kita meninggalkan iman kita? Apakah kita tetap setia pada Kristus dengan segala macam konsekuensinya? Jangan keburu-buru sering mengumbar iman kita. Seringkali kita tidak tahu kondisi rohani kita. Kenapa? Karena tertutup dengan begitu banyaknya aktivitas pelayanan di gereja. Sehingga kita merasa cukup baik, kita merasa kuat di dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, siapkah kita menghadapi ujian-ujian daripada Tuhan? Siapkah kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Satu-satunya cara untuk kita dapat melalui ujian-ujian tersebut adalah setiap hari kita bergumul di hadapan Tuhan. Setiap hari berdoa, merenungkan firman Tuhan, meminta Tuhan memberikan kekuatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami renungkan, kami belajar bahwa kami di dalam kehidupan sehari-hari kami harus tetap setia pada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap setia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.